Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan masih diberikan kepada kita kekuatan untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nikmat yang agung tentunya ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang munafikin. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, kalaulah mereka orang-orang munafikin itu menginginkan untuk keluar bersamamu, yaitu berjihad di jalan Allah, la'addu lahu 'uddah, tentu mereka akan mempersiapkan semuanya menuju peperangan itu. Walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka ke medan perang. Fathabbatahum, lalu Allah pun membuat mereka berat untuk keluar. Wa qila q'udu ma'al qa'idin, lalu dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Perhatikan ayat yang agung ini, akhi. Allah mengatakan bahwa orang-orang munafikin itu dijadikan hatinya berat untuk keluar menuju ketaatan. Allah mengatakan walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka itu. Fasabbatahum, lalu Allah membuat mereka berat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengambil sebuah faidah dari ayat ini, bahwa di antara tanda orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, yaitu dijadikan dia berat dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan. Berat, mau pergi ke masjid berat, mau sholat berat, mau puasa berat, mau pergi menuntut ilmu berat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya berat untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Sebaliknya, hatinya merasa senang untuk berbuat kemaksiatan. Subhanallah, akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ini merupakan sifat orang-orang munafikin ya akhwat Islam. Lihat orang-orang munafikin itu berat bagi mereka sholat. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka, kata Allah. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya.
itu pun mereka riya, ingin dilihat manusia, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Di sini Allah mensifati orang munafik apa? Apabila berdiri untuk sholat, berdiri malas mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, athqalus sholati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang munafik itu apa? Salat isya dan salat fajar. Rasulullah mengatakan salat yang paling berat, artinya semua salat buat mereka berat, tapi yang paling berat adalah salat isya dan salat fajar. Maka coba kita melihat dan merenungi diri kita. Selama ini Allah berikan kepada kita kemudahan tidak dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan tidak hati kita semangat dalam berbagai macam kebaikan. Atau kita selama ini dijadikan oleh Allah malas berbuat ketaatan. Selama ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berat langkah kaki menuju berbagai macam kebaikan. Kalau ternyata hal itu ada pada diri kita, ketahuilah ya akhi bahwa di dalam hati kita masih ada nifaq. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nifaq di sini bukan nifaq i'tiqadi ya, tapi maksudnya nifaq amali. Akhul Islam azakumullah. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu berat di dalam melaksanakan ketaatan? Ini yang harus kita telusuri, akhi. Yang pertama, banyaknya noda-noda hitam yang ada di dalam hatinya. Noda hitam itu berasal daripada maksiat. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza adnabal abdu nukitat fi qalbi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan diberikan di hatinya itu apa? Titik hitam. Fa in taba saqula qalbuh. Kalau ia bertaubat, hatinya menjadi bening kembali. Fa in ada zida, tapi apabila ia kembali berbuat maksiat ditambah lagi titiknya. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga goresan-goresan hitam, titik-titik hitam itu memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Kalau sudah seperti itu, apa-apa yang terjadi? Ya, cahaya hidayah sulit untuk masuk. Dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah, kata Rasulullah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Justru ran, titik-titik hitam, goresan-goresan hitam akibat maksiat itu telah memenuhi hati mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ma'asi tud'iful qulub wa tuhinu. Maksiat itu bisa menyebabkan hati itu lemah. Maksiat itu menyebabkan seseorang itu berat melakukan berbagai macam ketaatan. Dan ini pengaruh buruk maksiat di akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, dan ini sebab utama kenapa seseorang itu berat untuk melakukan ketaatan di akhi azakumullah wa iyyakum. Sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang itu berat untuk melaksanakan ketaatan, yaitu al-jahl, kebodohan tentang ketaatan tersebut, dan tentang ikhwatal Islam azakumullah keutamaan yang besar daripada ketaatan tersebut. Biasanya seseorang semangat untuk meraih sesuatu karena ia tahu bahwa sesuatu itu mempunyai keistimewaan, Pak. Bapak akan semangat membeli sebuah produk. Kenapa? Bapak tahu, wah ini produk ini bagus, wah ini produknya istimewa. Maka begitu semangat Bapak untuk meraih produk tersebut. Bapak akan semangat untuk menuju suatu tempat yang katanya indah, katanya di sana masya Allah bagus pemandangannya. Begitu semangatnya Bapak pergi ke tempat itu. Kenapa? Karena Bapak tahu di situ ada keutamaannya. Tapi ketika kita tidak tahu, mungkin ya kita akan kurang semangat kita menuju hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita mengetahuinya, disitulah akan timbul semangat Bapak sekalian. Makanya ketika kita tidak mengetahui apa keistimewaan suatu amal, barangkali kita akan kurang ya
semangat kita menuju amalan tersebut. Maka di sini terkadang ya akhi, kita perlu untuk mengetahui apa keistimewaan suatu amal, sehingga dari situlah kita bisa menimbulkan rasa semangat dalam tubuh kita, dalam diri kita. Makanya para nabi itu kan ya, di antara fungsi mereka adalah mubasysyirin wa mundhirin, yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa itu memberikan kabar gembira? Yaitu ya, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan. Siapa yang melakukan ini maka dia mendapatkan pahalanya begini, maka bagi dia surga dan yang lainnya. Kabar gembira itu ya akal Islam yang akan menimbulkan semangat seorang hamba menuju kebaikan. Maka ikhwatul Islam azakumullah, makanya kemudian para ulama menulis kitab Fadailul A'mal. Ya, contoh misalnya Al-Hafidh Ad-Dimyati dalam kitab beliau Al-Matjar Ar-Rabih. Beliau menyebutkan tentang hadis-hadis keutamaan amal. Contoh misalnya Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yang kemudian dipilih hadis-hadisnya oleh Syekh Albani menjadi Sahih Targhib wa Tarhib. Beliau mengkhususkan buku tersebut untuk menyebutkan tentang keutamaan amal. Supaya apa? Memberikan apa? Semangat pada jiwa untuk mengamalkan. Sehingga ketika kita mengetahui keutamaan suatu amal, disitulah hati kita akan semangat di dalam mengamalkan ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Sebab yang ketiga, kenapa kita berat untuk beramal saleh dan ketaatan, yaitu kita terlalu mencintai dunia, akhi. Dunia lebih besar di hati dan di mata kita daripada akhirat. Karena dunia lebih besar dan lebih indah di mata kita, sehingga akhirnya bagi kita dunia itu seakan segala-galanya. Bahkan orang seperti ini akan lebih semangat kepada dunia dibandingkan kepada kehidupan akhirat. Maka akal Islam azakumullah wa iyyakum, orang-orang yang kurang imannya kepada kehidupan akhirat, semangatnya kepada kehidupan akhirat pasti berkurang. Dan orang-orang yang mencintai dunia, dia pun akan semangatnya menuju dunia pun sangat berlebih ya akal Islam azakumullah. Makanya lihat, dan memang setiap manusia itu pasti diberikan oleh Allah cinta dunia. Ana, antum semuanya cinta dunia, Pak. Buktinya kita masih cinta duit, cinta harta, dan yang lainnya. Dan memang itu sesuatu yang dihiaskan kepada kita. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa apa? Wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah. Namun akhi, ketika cinta dunia itu telah mengalahkan cinta akhirat, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya berapa banyak ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang cinta dunia. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala pun mengecam tentang hakikat dunia. Kalau antum baca dalam Al-Qur'an, tidak ada dan antum tidak akan pernah mendapatkan satupun ayat yang memuji dunia. Tidak pernah ada ya akhwat Islam azakumullah. Allah sering mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali apa? Kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang dibenci, beliau bersabda apa? Kata Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada siapa? Orang yang sombong, yang kasar, suka berteriak-teriak, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, berilmu tentang dunia tapi dia bodoh tentang kehidupan akhirat.
Ini Allah benci kepada orang seperti ini. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ketika Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, Allah menyebutkan buat siapa? Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi untuk siapa, Pak? Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat itulah yang akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Sebaliknya, orang yang lemah imannya kepada Allah dan kehidupan akhirat, lemah pula untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka pahamilah tentang hakikat kehidupan dunia. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dunia itu dengan perumpamaan yang menjijikkan, Pak. Rasulullah pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Akalta ya Abu Dzar? Kamu makan hai Abu Dzar? Kata Abu Dzar, iya wahai Rasulullah. Ilama yasir, makanan yang kamu makan itu jadi apa setelah itu? Kata Abu Dzar, ilama aqad arafta ya Rasulullah, kepada sesuatu yang engkau telah ketahui ya Rasulullah. Maksudnya apa? Jadi kotoran, Pak. Kata Rasulullah, dzaka mathalud dunya, itu adalah perumpamaan kehidupan dunia. Seseorang, akhi azakumullah wa iyyakum, membuat makanan yang paling enak, harganya mahal. Setelah dimakan yang keluar apa, Pak? Tetap bau, tetap tidak enak. Ternyata kata Rasulullah SAW, dunia itu seperti itu. Tapi ternyata akhi, kita lebih senang berebut kotoran. Kita lebih senang berebut sesuatu yang tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafira ka'sa." Kalaulah dunia itu harganya di mata Allah seharga sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air pun juga. Berarti dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba memandang dunia dengan pandangan yang hina, dia akan semangat kepada kehidupan akhirat. Tapi ketika seorang hamba memandang dunia sebagai sesuatu yang luar biasa, dia akan menjadi lemah menuju kehidupan akhirat di akal Islam. Karena cinta akhirat dan cinta dunia tidak akan pernah bisa bersatu. Orang yang terlalu cinta dunia, lemah cinta akhiratnya. Dan orang yang sangat cinta akhirat, lemah cinta dunianya. Dan tentunya cinta akhirat lebih baik daripada cinta dunia. Makanya lihat Rasulullah dan para sahabatnya, hatinya dipenuhi dengan cinta akhirat. Kegembiraan mereka ketika mendapatkan kehidupan akhirat. Mungkin antum pernah mendengar kisah Sa'id bin Amir, gubernur Homs yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Suatu ketika sebagian penduduk Homs datang ke kota Madinah. Lalu Umar bin Khattab memanggil mereka. Kata Umar, "Uktub li asma al-fuqara." Coba tuliskan kepada saya nama-nama orang-orang fakir miskin yang ada di Homs. Ditulis oleh mereka yang pertama Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Amiruna, gubernur kami. Kata Umar, amirukum fakir? Gubernur kalian fakir miskin? Iya. Masya Allah Pak, di mana ada di dunia ini gubernur fakir miskin, Pak? Mendengar itu Umar pun menangis. Dikirimnya oleh Umar uang
sebesar 100.000 dinar atau dirham. Kemudian dikirimlah, sesampainya ke Sa'id bin Amir, dibukanya, ternyata isinya uang. Apa kata Sa'id bin Amir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, dikirimin uang malah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kira-kira apa, Pak? Masya Allah. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata istrinya? Ma asabaka ya Sa'id? Apa musibah yang menimpa engkau, hai Sa'id? Kata Sa'id, bal a'zam min musibah, lebih berat dari musibah. Dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Ini ada dunia yang mau masuk ke saya untuk merusak akhirat saya. Itulah kehidupan sahabat. Bagi mereka dunia itu kecil. Bagi mereka dunia itu hina. Sementara kita, yang agung di mata kita adalah para pencinta dunia. Kita melihat para pecinta dunia itu agung di mata-mata kita. Dunia itu begitu indah di hati kita. Akhirnya apa? Kita lebih semangat kepada dunia daripada kepada kehidupan akhirat. Ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Saya tidak menyuruh antum untuk tidak mencintai dunia, tidak. Karena cinta dunia itu memang sudah fitrah manusia. Saya pun tidak menyuruh antum untuk meninggalkan dunia, tidak. Karena Allah pun menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Berapa banyak sahabat pun yang kaya raya, akhul Islam, azakumullah, tapi mereka tidak tertipu dengan dunia. Mereka tidak pernah meletakkan dunia di hati mereka, tapi mereka letakkan dunia di tangan-tangan mereka. Akhul Islam, azakumullah. Sebab yang keempat, mengapa kita begitu berat untuk melakukan ketaatan, akhul Islam, azakumullah, yaitu cinta kita kepada Allah lemah. Walaupun orang itu mengatakan saya cinta Allah, karena hakikat cinta Allah bukan di lisan, bukan di lidah, tapi cinta itu yang akan melahirkan semangat. Dan perlu Bapak ketahui dan ibu-ibu ya, motor kita dalam kehidupan kita itu cinta, Pak. Dengan cintalah Bapak bergerak. Karena cinta Bapak mencari uang. Karena cinta Bapak menikah. Karena cinta Bapak ingin punya anak. Karena cinta Bapak ingin bersahabat. Bahkan karena cinta Bapak berani untuk banting tulang untuk mendapatkan harta. Ya, sengaja Allah berikan ke hati kita cinta uang, cinta harta, cinta wanita. Supaya apa? Lestari kehidupan manusia. Untuk cinta itulah menjadi sebuah motor penggerak yang sangat kuat dalam kehidupan. Cinta dan harapan. Kenapa Bapak begitu semangat bekerja cari duit, Pak? Karena Bapak berharap pengen dapat duit. Dan juga karena Bapak cinta kepada duit itu. Itulah motor penggerak kehidupan, cinta. Demikian pula Pak, motor penggerak ketaatan itu pun cinta. Orang yang cinta kepada Allah akan terlihat semangat dia menuju ketaatan, semangat dia mencari ridha Allah, semangat dia mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika cinta kepada Allah itu kurang, semangatnya juga menuju ketaatan pun kurang. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Siapa di antara kita yang mengatakan saya cinta Allah? Coba introspeksi diri. Selama ini semangat saya menuju mencari cinta Allah itu bagaimana? Lemahkah? Kalau ternyata kita lemah dalam mencari cinta Allah, itulah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Memang mengucapkan cinta Allah itu mudah, tapi untuk merealisasikan cinta kepada Allah itu tak mudah, Pak. Karena cinta butuh pengorbanan, Pak. Semakin cinta, berkorbannya semakin luar biasa.
Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, berarti kita harus mau mengorbankan diri kita, hawa nafsu kita, kepentingan kita untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Naam ya akhal Islam. Seperti halnya Anda mencintai seorang wanita, apapun yang Anda lakukan, Anda akan lakukan untuk meraih dirinya. Anda akan berkorban untuk dirinya. Ya, demikian pula ya akhi, setiap orang yang mencintai sesuatu dia akan berani berkorban untuknya. Tapi aneh ketika kita mengatakan saya cinta Allah, untuk berkorban harta berat rasanya, mengorbankan waktu berat rasanya, mengorbankan badan kita untuk menaati Allah berat rasanya. Bagaimana seseorang itu akan dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, akhi, memang ketaatan itu berat, betul. Iya. Ketaatan itu tidak mudah, Pak. Karena ketaatan itu beban. Makanya berapa banyak orang yang berat di saat cinta dia kepada Allah kurang, ketaatannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh yang sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Iya. Surga itu dipenuhi oleh sesuatu yang berat oleh hawa nafsu, kata Rasulullah SAW. Mau pergi sholat berat, mau berinfak berat, mau meninggalkan larangan berat. Semua berat, memang berat, tapi memang resiko. Tapi dengan cinta itulah yang menyebabkan semuanya ringan, insyaallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini sebab yang keempat yang menyebabkan kenapa seseorang itu berat untuk mengamalkan ketaatan, yaitu kurang cinta dia kepada siapa? Kepada Allah. Walaupun lisannya, lidahnya berkata saya cinta Allah, saya cinta Allah, bohong dia. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian bagaimana obat yang bisa kita lakukan, akhi? Karena ini kalau kita sudah merasa berat kepada ketaatan, ini sudah penyakit, Pak. Banyak orang bisa merasakan dan mendeteksi penyakit badannya. Ketika bapak sedang sehat, tiba-tiba pusing, bapak pergi ke dokter. Tapi banyak orang kurang memperhatikan masalah hatinya ini. Akhal Islam, azakumullah, kalau kita sudah merasa berat untuk melaksanakan ketaatan, berarti seharusnya kita bisa mendeteksi ada penyakit hati di hati kita. Ketika bapak mau berinfak, bapak kok berat sekali ya? Mau berinfak berat, berarti di situ ada penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Ketika bapak mau pergi ke masjid, berat rasanya. Kenapa berat? Kalau beratnya karena ngantuk ataupun capek, ya itu lumrah. Tapi kalau badan sehat, mau pergi ke masjid berat rasanya, itu akibat daripada penyakit hati, Pak. Makanya untuk menilai hati kita ada penyakit atau tidaknya, lihat bagaimana semangat kita kepada ketaatan. Di saat kita berat melaksanakan ketaatan, itu berarti pertanda di hati kita sudah ada penyakit. Maka penting pada waktu itu ya akhi, azakumullah wa yakum, harus menerapi hati. Bagaimana terapi hati itu ya akhi, azakumullah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa menyebutkan beberapa terapi yang bermanfaat insyaallah. Apa itu? Yang pertama, ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Bahkan ada satu doa, Pak, yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan tinggalkan di belakang sholat. Kata Rasulullah apa? Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Hai Mu'adz, aku cinta kamu. La tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan doa ini di setiap di belakang sholat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Wallahi Pak, tanpa bantuan Allah kita tidak bisa menaati Allah. Makanya kan Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa Pak? Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa Allah setelah menyebutkan ibadah meminta pertolongan? Kata Syekh Utsaimin, li'annal ibadata thaqil, karena ibadah itu berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tinggalkan doa itu, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk berzikir kepadamu. Orang munafik tuh Pak, kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya sedikit berzikirnya. Sedikit berzikirnya. Padahal Pak, yang namanya zikir itu ibadah yang mudah loh Pak. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bisa Pak? Siapa di antara bapak-bapak yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Semua bapak-bapak di sini dan ibu-ibu bisa mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ringan tidak? Ringan. Ringan. Kata Rasulullah, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan tidak Pak? Ringan. Tapi siapa di antara kita yang selalu berzikir kepada Allah? Ketika Bapak bawa mobil, ingat zikir nggak Pak? Ketika Bapak duduk, ingat zikir nggak Pak? Ketika Bapak ngobrol sama teman, ingat zikir tidak Pak? Ternyata selalu kita ini ingatnya dunia, ingatnya pekerjaan, ingatnya ini dan itu. Padahal untuk mengucapkan subhanallah mudah, tapi masalahnya hati. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk apa? Berzikir kepadamu. Dibantu. Kalau kita tidak dibantu, lupa terus Pak. Zikir naik kendaraan, sering lupa. Antum naik masuk mobil aja, lari. Zikir naik kendaraannya lupa Pak. Keluar rumah pergi aja, zikir keluar rumahnya lupa Pak. Pakai baju aja udah, zikir pakai bajunya lupa Pak. Apalagi kalau lagi asyik ngobrol, untuk berzikir apalagi lupa banget. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Ya, majalasa majlisun, tidaklah suatu kaum duduk di majelis ngobrol, la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi wa la yusalluna 'alan nabi. Namun di majelis itu mereka tidak berzikir, tidak pula bersalawat. Illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi kekurangan buat mereka pada hari kiamat. Insya'a 'adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia. Bayangkan, bahkan dalam satu riwayat Abu Daud, illa qaumum ala mithli jifati himar, kecuali mereka berdiri dari majlis tersebut lebih buruk daripada bangkai keledai. Akibat daripada apa? Kita duduk di majlis ngobrol, berzikir tidak ada, berselawat tidak ada, berat. Ada orang habis sholat diingatkan oleh setan pekerjaan, pergi langsung dia, tidak mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Padahal kalau kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah, kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Berapa banyak Pak kita ini dijadikan oleh syaitan lupa Pak. Makanya penting nih doa Pak. Ini terapi Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini terapi.
adalah Rasulullah SAW setelah selesai sholat subuh, apa doanya Pak? Siapa yang tahu? Rasulullah kalau setelah selesai sholat subuh selalu berdoa. Ada doa yang Rasulullah ajarkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah tak pernah tinggalkan setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan soleh yang diterima. Seakan Rasulullah mengisyaratkan bahwa jangan lepas dari setiap harinya dari tiga ini. Ima ilmu, mencari rezeki dan halal, dan beramal soleh. Terapi yang kedua, apa terapi kita supaya kita bisa semangat dan menerapi penyakit hati kita? Yaitu qiraatul Quran wa kathratul dzikr. Banyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaatnya besar Pak. Kenapa? Karena Allah mensifati Al-Quran itu sebagai apa? Shifa'ul lima fis sudur. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kamu. Lihat, ya, Bapak jangan cari obat hati selain Al-Quran, Pak. Banyak orang mencari obat hati selain Al-Quran. Ada yang nyarinya dengan nyanyian. Ketika sedang sedih, ngedengerin apa? Dangdutan. Ketika sedang pusing, yang didengar apa? Rock and roll. Ketika sedang puyeng, ada masalah dengan keluarga, datang ke apa? Ke orkes dan yang lainnya. Itu hakikatnya bukan obat, Pak. Itu penyakit itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, berapa banyak orang-orang yang mencari obat hati, padahal itu malah menambah penyakit hatinya. Obat hati itu satu, Pak, Al-Quran. Al-Quran. Karena Allah mengatakan syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh apa yang ada dalam hati, Pak. Makanya dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai apa? Air yang menyejukkan hatiku, cahaya di dadaku, penghibur kesedihanku, dan penghilang kegudahanku. Makanya orang beriman tuh Pak, kalau galau baca Quran, kalau sedih baca Quran, kalau pusing baca Quran. Adalah Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla. Rasulullah apabila ditimpa kesusahan dan kesulitan, salat. Itu orang beriman, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya, dengan banyak berzikir, baca Al-Quran, insyaallah hati kita itu akan bercahaya, ya akhi. Ada seorang disebutkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulumil Hikam di hadis nomor 42. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Hai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak, hai Rasulullah, dan saya tidak hafal. Famurni bi amrin atashabbathu bih. Hai Rasulullah, tolong perintahkan kepada saya kepada sebuah perintah yang saya bisa pegang urat-erat itu perintah itu. Tapi jangan banyak-banyak hai Rasul. Karena syariat Islam ini sudah terlalu banyak, kata beliau. Apa kata Rasulullah? Sebuah kunci yang luar biasa, Pak. Rasulullah hanya memberikan satu kunci, satu amalan buat dia, tapi membuka amalan yang lainnya. Apa itu? Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Yaitu senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah pilih ini untuk orang ini, Pak?
Padahal orang ini mengeluh syariat Islam sudah terlalu banyak ya Rasulullah. Saya tidak hafal semuanya. Ternyata Rasulullah pilihkan ini kepada dia. Kenapa? Karena lisan apabila sudah sering berzikir, hati pun akan terjaga dari syaitan. Hati pun akan bening, di saat itu akan mempunyai kekuatan yang dahsyat ya akhi untuk mengamalkan syariat-syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya penting untuk banyak membaca Al-Quran, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Itu terapi hati yang paling luar biasa, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga dan yang ini terakhir insyaallah, yaitu selalu duduk di taman-taman surga. Bapak tahu taman-taman surga itu apa? Kalau Bapak pergi ke taman safari, Bapak senang pergi ke taman-taman yang indah kemarin tuh sana tuh Batu Raden. Senang rasanya Bapak senang berada di sebuah taman yang indah, Pak. Di dunia ini, Pak, taman surga itu adalah majlis-majlis ta'lim. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah di situ. Lalu ditanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, hilakul fiqh, yaitu halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ta'lim. Penting, Pak. Ya. Karena makanan akal kita ilmu. Makanan akal kita ilmu, Pak. Dengan ilmu seseorang akan menjadi sempurna akalnya. Dengan ilmu seseorang akan terbimbing kepada jalan kebaikan. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui ini surga, ini neraka. Dengan ilmu seseorang akan mengetahui sikap yang maslahat dan meninggalkan berbagai macam mudarat. Maka dengan ilmu itulah dia akan bisa memperbaiki hatinya. Akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Makanya Pak, majlis ilmu itu majlis yang dihadiri oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, ya, wa majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan dikelilingi oleh malaikat, akan dilingkupi oleh rahmat Allah, dan akan Allah sebutkan mereka di hadapan malaikatnya untuk dibangga-banggakan. Orang yang duduk di majelis ta'lim tuh, Pak, nama-namanya mereka itu akan disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sekitarnya. Dan menurut Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid, didapatinya para sahabat sedang ngobrol tentang ilmu dan Islam. Lalu Rasulullah bertanya, sedang duduk apa kalian di sini? Kata mereka, kami sedang mengingat Allah dan Islam, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar, wahai Rasulullah. Benar kalian tidak berkumpul untuk kecuali untuk itu? Benar, hai Rasulullah. Benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, fa inni la attahimukum bisyai'. Saya tidak menuduh kalian macam-macam. Walakinna Jibril akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi Jibril tadi mengabarkan kepadaku bahwa Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Orang-orang yang duduk di majelis zikir dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya, Pak. Majelis ilmu. Kalau nama Bapak disebut di koran, dibangga-banggakan, senang nggak, Pak? Kalau nama Bapak disebut di televisi, dibangga-banggakan, senang nggak, Pak? Tapi Bapak masuk koran, masuk televisi, nggak ada jaminan masuk surga, Pak. Mana yang lebih Bapak sukai? Nama Bapak disebut oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan malaikatnya, atau nama Bapak disebut di presiden, tentu disebut oleh Allah lebih utama di hadapan majelis malaikatnya yang sangat luar biasa,
Ikhwata Islam azakumullah. Maka dari itulah semangat penuntut ilmu itu terus dan terus sampai akhir hayat. Jangan pernah berhenti. Lihat Nabi Musa alaihissalam, semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Ya, ketika Nabi Musa ditanya, apakah ada manusia yang lebih berilmu dari engkau, hai Musa? Kata Nabi Musa apa? Tidak ada. Maka Allah menegur dan berkata, bala, ada, hambaku Khidir. Maka kemudian Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan aku untuk bertemu dengan Khidir. Maka Allah pun menyuruh Nabi Musa pergi bersama pelayannya, berjalan dan diberikan apa? Ya, membawa keranjang dan membawa apa? Ikan. Sehingga di suatu tempat nanti ikan itu akan hilang, disitulah dia akan bertemu dengan apa? Khidir. Cuman Pak, menariknya Allah menyebutkan dalam ayat surat Al-Kahfi itu apa? Hatta ablugha majma'al bahraini. Ya, hatta ablugha majma'al bahraini hukuba. Apa? Saya lupa ayatnya itu. Saya pengen lupa yang ingat. Hatta ablugha majma'al bahraini apa? Apa? Au amdhi hukuba. Sehingga aku sampai majma'al bahrain, pertemuan dua laut, atau saya akan terus berjalan hukuba. Bapak tahu nggak artinya hukuba? Hukuba itu jamak dari hukbah. Hukbah dalam bahasa Arab itu 80 tahun. Nabi Musa mengatakan, saya akan terus mencari Khidir sampai saya menemukan tempat yang Allah tentukan, yaitu pertemuan dua laut, atau saya akan berjalan berhukub. Hukub itu artinya satu hukubnya 80 tahun, berarti ratusan tahun. Nabi Musa berkata, saya akan terus berjalan walaupun ratusan tahun untuk bertemu Khidir, menuntut ilmu kepada dia. Luar biasa Pak. Bagaimana semangatnya Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan kita ini lemah semangatnya menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak sekalian kajian pagi hari ini bermanfaat, terutama buat saya pribadi yang bicara, dan buat Bapak-Bapak sekalian, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan, yaitu dijadikan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah terus semangat sampai akhir hayat kita menuju berbagai macam kebaikan. Aqulu qouli hadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.